Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika khatamin nabiyyin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadyihi ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Pada kali ini saya akan membicarakan suatu hal yang sering kita dengar dalam kehidupan kita kaum muslimin dan muslimat, yakni tentang ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan yang Islami. Kita memaknai ukhuwah Islamiyah itu sebagai persaudaraan di antara kita sesama umat Islam, antara seorang muslim dengan muslim yang lain, entah itu berasal dari suku yang sama, sama-sama Jawanya, sama-sama Indonesianya, entah itu berasal dari kelompok organisasi yang sama atau organisasi yang berbeda, seperti antara orang Islam yang ikut organisasi Muhammadiyah dengan orang yang ikut organisasi Nahdlatul Ulama, yang ikut organisasi Nahdlatul Watan. Nahdlatul Watan itu nama sebuah organisasi keislaman yang berkembang di Lombok atau NTB. Nahdlatul Watan yang ketua umumnya itu adalah TGB, Tuan Guru Bajang, Zainul Majdi. Entah itu Al-Wasliyah, yang organisasi ini berkembang di Sumatera Utara, sebuah ormas Islam bernama Al-Wasliyah. Ada Al-Irsyad dan banyak lagi organisasi Islam yang lain. Di antara mereka itu terjalin sebuah ikatan hubungan persaudaraan yang selama ini kita kenal dengan istilah ukhuwah Islamiyah. Nah, di sini saya mengajak kita bersama untuk memaknai ulang apa betul ukhuwah Islamiyah itu, seperti itu pengertiannya, yakni persaudaraan antar sesama umat Islam. Ataukah sebenarnya ukhuwah Islamiyah itu memiliki pengertian yang jauh lebih luas?
Kalau kita mengenal ukhuwah Islamiyah selama ini adalah pengertian ukhuwah Islamiyah yang bersifat eksklusif, tertutup hanya antar umat Islam saja. Antara Pak Wahyudi dengan Pak Nana, dengan Pak Subandi, ya, Pak Edi Purnomo, sesama orang Islam, itulah yang selama ini kita kenal. Antara orang NU, orang Muhammadiyah, orang Al-Wasliyah, Al-Irsyad, Nahdlatul Wathon, dan lain sebagainya. Apakah betul seperti itu? Inilah yang ingin saya ajak kita untuk memaknai ulang apa itu ukhuwah Islamiyah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah subuh yang berbahagia, kata atau kalimat ukhuwah Islamiyah itu terdiri dari dua kata. Yang pertama ukhuwah, yang kedua Islamiyah. Ukhuwah atau kalau tidak diwakafkan ukhuwatun, ya, itu berasal dari kata akhun. Akhun, akhun itu artinya saudara. Lalu dibentuk menjadi kata ukhuwah, itu artinya persaudaraan. Sama dengan abun. Abun itu artinya ayah. Abun itu ayah. Aba, ayah. Lalu sifat keayahan itu dalam bahasa Arab menjadi ubuwah. Sama dengan akhun menjadi ukhuwah. Apa ukhuwah itu? Ukhuwah itu adalah persaudaraan. Jadi kalau akhun saudara, ukhuwah adalah persaudaraan. Sama dalam bahasa Inggris itu ada brother. Brother itu artinya saudara. Lalu dirubah bentuknya menjadi brotherhood. Brotherhood itu artinya persaudaraan. Ya. Nah, itulah arti ukhuwah. Lalu Islamiyah. Islamiyah itu berasal dari kata Islam, ya, yang diberi ya nisbat namanya. Ya nisbat itu ya yang membangsakan. Ya nisbat ini menjadikan kata Islamiyah itu menjadi berarti sesuatu yang islami. Jadi Islam ditambah ya, Islamiyah, itu menunjukkan arti yang bersifat islami. Jadi kalau begitu ukhuwatun islamiyatun atau ukhuwah Islamiyah berarti persaudaraan yang Islam. Ya, persaudaraan yang bersifat Islam. Persaudaraan yang bersifat Islami ini mengharuskan kita untuk menjalin persaudaraan itu dengan norma-norma, dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam. Dan itu tidak mesti berlangsung hanya antar sesama orang Islam. Sesama orang Islam ada hubungan persaudaraan, tapi kalau dijalin dengan cara-cara yang tidak benar, misalnya sesama orang Islam mengikat suatu perjanjian atau kesepakatan untuk mencelakakan orang lain,
untuk merampok, untuk membuat bom bunuh diri guna mencelakakan orang lain. Walaupun orang lain itu adalah orang non-Islam. Nah, persekongkolan antara orang-orang yang sesama Islam seperti ini tidak bisa disebut sebagai ukhuwah Islam. Sebab persaudaraan yang mereka jalin tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Bersekongkol membuat bom bunuh diri guna mencelakakan orang lain itu jelas dilarang oleh Islam. Bersekongkol sesama Islam untuk merampok itu jelas tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian ini bukan ukhuwah Islamiyah, tapi sebaliknya merupakan ukhuwah ghairu Islamiyah, persaudaraan yang tidak Islami, tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Nah, inilah di sini perlu kita perhatikan. Selama ini kita menggunakan kata ukhuwah Islamiyah itu dalam arti ukhuwah bainal muslimin. Itu beda. Ukhuwah antara orang-orang Islam, yang itu belum tentu Islami. Misalnya dulu kita mengenal ada Amrozi, ada Ali Imron, ya, ada Imam Samudra, ya, bersekongkol membuat bom Bali dan lain sebagainya. Itu jelas bukan ukhuwah Islamiyah, tapi ukhuwah bainal muslimin. Nah, disinilah saya mengajak kita meluruskan pemahaman kita tentang ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah berbeda dengan ukhuwah bainal muslimin. Ukhuwah Islamiyah berbeda dengan ukhuwah bainal muslimin. Dalam bahasa Inggris itu kita bisa menyebut ada dua istilah yang berbeda. Pertama, Islamic Brotherhood. Yang kedua, Muslim Brotherhood. Islamic Brotherhood inilah terjemahan dari ukhuwah Islamiyah. Brotherhood yang Islami, persaudaraan yang Islami. Nah, sedangkan yang satunya Muslim Brotherhood, persaudaraan orang-orang Islam. Muslim Brotherhood itu adalah terjemahan resmi dari nama sebuah organisasi partai politik di Timur Tengah, ya, yang didirikan oleh Hasan al-Banna, Asy-Syahid Hasan al-Banna, yang dikembangkan oleh Sayyid Qutb, yang dikembangkan oleh Hasan Hudaybi, yang terakhir dipimpin oleh Muhammad Mursi. Yang kita tahu Muhammad Mursi ini, ya, pernah memenangkan pemilu di Mesir, pemilu yang demokratis, yang tidak curang. Nah, tapi kemudian setelah dia duduk beberapa waktu sebagai presiden di Mesir, lalu digulingkan oleh junta militer, ya, yakni pimpinan Jenderal Abdul Fattah As-Sisi itu Muhammad Mursi itu adalah pimpinan dari partai politik yang bernama Al-Ikhwanul Muslimun,
yang biasa kita kenal di Indonesia itu dengan nama Ikhwanul Muslimin. Yang betul itu Al-Ikhwanul Muslimun, bukan Ikhwanul Muslimin. Ini susunannya bukan mudhaf dan mudhaf ilaih. Kalau Ikhwanul Muslimin itu jadi mudhaf dan mudhaf ilaih. Yang betul adalah mausuf dan sifat. Al-Ikhwanul Muslimun. Cuma kita di Indonesia ini seenaknya saja menyebut Ikhwanul Muslimin. Nah, Al-Ikhwanul Muslimun, terjemahan resminya dalam bahasa Inggris itu adalah Muslim Brotherhood. Orang-orang bersaudara yang sesama Islam. Nah, inilah jadi ukhuwah Islamiyah selama ini dalam pengertian kita telah kita batasi pengertiannya menjadi konsep persaudaraan yang ineksklusif, yang tertutup hanya untuk orang Islam saja. Padahal sebenarnya ukhuwah Islamiyah itu sebagai bentuk mausuf dan sifat, yakni ukhuwah yang Islami, itu pengertiannya sangat inklusif alias terbuka. Bisa jadi hubungan persaudaraan antara kita dengan tetangga kita yang non-muslim, entah itu Katolik, entah itu Kristen, entah itu Buddha atau Hindu dan lain sebagainya. Bisa jadi hubungan persaudaraan kita dengan mereka itu merupakan ukhuwah Islamiyah, merupakan ikatan persaudaraan yang Islami, yakni ikatan persaudaraan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Misalnya Pak Wahyudi sebagai ketua RT dengan tetangga-tetangga dan rakyatnya di RT ini bekerja sama setiap malam mengadakan ronda untuk keamanan kampung, mengadakan kerja bakti untuk kebersihan kampung dalam rangka menangkal berbagai kemungkinan penyakit yang akan menjangkiti warganya. Walaupun berbeda agama antara Pak Wahyudi dengan sebagian rakyatnya yang non-muslim, persaudaraan yang dijalin oleh Pak Wahyudi dengan mereka-mereka itu adalah ukhuwah Islamiyah. Ini yang perlu kita pahami. Jadi ukhuwah Islamiyah itu bukan konsep persaudaraan yang eksklusif hanya khusus intern umat Islam, tapi bisa menjangkau umat-umat yang lain sepanjang itu dijalin dengan cara-cara yang berdasarkan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Sebaliknya, walaupun sesama orang Islam, tapi kalau kerjasamanya itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, nyolong bareng pondok Islami, ngerampok bareng dan lain sebagainya, itu bukan ukhuwah Islamiyah, tapi merupakan ukhuwah ghairu Islamiyah. Bahkan kalau dengan bahasa yang vulgar, saya bisa menyebut itu ukhuwah syaitaniyah, atau ukhuwah iblisiyah, persaudaraan yang bersifat iblis atau setan. Jadi itulah pemahaman kita tentang ukhuwah Islamiyah, bahwa ukhuwah Islamiyah berbeda dengan ukhuwah bainal muslimin, ukhuwah di antara kaum muslimin. Ukhuwah di antara kaum muslimin belum tentu merupakan ukhuwah Islamiyah. Paling banter
itu hanya merupakan ukhuwah diniyah, persaudaraan sesama satu agama. Persaudaraan karena persamaan agama, ukhuwah diniyah. Ya, belum tentu itu ukhuwah Islamiyah. Maka mari persaudaraan yang telah kita jalin bersama sebagai sesama orang Islam, yang ini merupakan ukhuwah diniyah. Kita ke masjid bareng, jamaah, kita nanti akan memasuki bulan Ramadan bareng dan lain sebagainya. Mari kita manfaatkan betul ikatan persaudaraan di antara kita, ikatan ukhuwah di antara kita ini. Kita manfaatkan betul dengan sebaik-baiknya. Kita jalin sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, supaya ukhuwah kita ini menjadi ukhuwah Islamiyah. Itulah harapan kami. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk, hidayah, taufik, i'anah dan inayahnya kepada kita. Amin ya mujibas sa'ilin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wallahu al-muwaffiq wa huwa al-musta'an wa alayhi tuklan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.